Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adenia Aulia dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan fungsi hantar pada pengendali aras. Untuk penentuan fungsi hantar sendiri dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu menggunakan metode 1, metode 2, dan metode 3. Berikut merupakan data hasil pengamatan yang tercantum pada LKM. Dari data tersebut dapat diperoleh grafik, yaitu grafik untuk metode 1, 2, maupun 3. Langsung saja kita bahas untuk metode 1. Berikut merupakan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1, di mana pada grafik ini sumbu X adalah waktu dalam satuan sekon dan sumbu Y adalah persen PV. Pembuatan grafik ini dimulai dengan cara membuat garis horizontal untuk persen PV1 yaitu pada nilai 19,84 dan persen PV2 yaitu pada nilai 46,49. Selanjutnya, ditarik garis yang sejajar dengan kenaikan persen PV1 hingga menyinggung garis horizontal persen PV2. Besarnya garis singgung inilah yang menentukan nilai dari TO. Setelah menentukan nilai dari TO, kita dapat menentukan nilai KP, di mana rumus KP merupakan delta CS dibagi dengan delta persen PO. Untuk delta CS-nya sendiri yaitu hasil pengurangan dari persen PV2 dikurangin dengan persen PV1, yaitu 46,49 dikurangi 19,84, diperoleh nilai delta CS sebesar 26,65. Untuk delta persen PO sendiri yaitu pengurangan dari persen PO2 dikurangi persen PO1, yaitu 40 dikurangi 20, diperoleh nilai delta persen PO sebesar 20. Langsung saja disubstitusikan kepada rumus KP sama dengan delta CS dibagi dengan delta persen PO, yaitu 26,65 dibagi 20, maka diperoleh nilai KP sama dengan 1,3325. Dan untuk TO-nya sendiri merupakan hasil dari garis singgung yang diperoleh yaitu sebesar 135. Setelah diperoleh nilai KP, maka kita dapat menentukan nilai dari fungsi transfer untuk metode 1, yaitu rumusnya merupakan GS sama dengan KP dibagi dengan TOS plus 1, yaitu 1,3325 dibagi dengan 135 plus 1, maka diperoleh nilai GS sama dengan 0,00979779. Selanjutnya kita bahas untuk yang metode 2. Terdapat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Grafiknya hampir sama dengan grafik untuk metode yang pertama. Yang membedakan adalah yaitu pada metode 2 terdapat pembuatan garis titik potong yang nantinya akan ditentukan sebagai nilai dari KP pada metode 2. Untuk titik potongnya yaitu kita dapat mencari dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS sama dengan 19,84 ditambah 0,632 dikali 26,65, sehingga diperoleh titik potong dengan nilai 36,6828.
Selanjutnya kita dapat menentukan KP dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS dibagi dengan delta persen PO, yaitu 36,6828 dibagi dengan 20, sehingga diperoleh KP dengan nilai 1,83414. Sehingga dapat ditentukan nilai dari fungsi transfer untuk metode 2, yaitu dengan rumus GS sama dengan K dibagi TO S plus 1 sama dengan 1,83414 dibagi dengan 135 plus 1, di mana diperoleh nilai GS sebesar 0,013486323. Langsung saja kita bahas yang terakhir, yaitu metode 3, di mana terdapat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Yang membedakan metode 3 dengan metode yang lain, yaitu pada metode 3 ini terdapat TOD dan nilai TO yang berbeda, di mana TOD sendiri didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Dari grafik yang telah dibuat, kita dapat mencari titik T1 dan T2. Rumus dari T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS sama dengan 19,84 ditambah 0,283 dikali 26,65, sehingga didapatkan nilai T1 sama dengan 27,38195. Untuk T2 yaitu memiliki rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS sama dengan 19,84 ditambah 0,632 dikali 26,65, sehingga diperoleh nilai T2 yaitu 36,588. Berikutnya mencari nilai TO yaitu dengan rumus 3/2 dikali T2 dikurangi T1 sama dengan 3/2 dikali 27,38195 dikurangi 36,588, yaitu diperoleh nilai TO sama dengan 13,809075. Sedangkan untuk TOD yaitu memiliki rumus T2 dikurangi TO, yaitu 36,588 dikurangi 13,809075, sehingga diperoleh nilai TOD sebesar 22,778925. Untuk nilai dari delta CS sama dengan pada metode sebelumnya, yaitu sebesar 26,65, dan juga nilai dari delta persen PO juga sama dengan metode sebelumnya, yaitu sebesar 20, dan untuk nilai KP pada metode 3 ini sama dengan nilai KP pada metode 1, yaitu sebesar 1,3325. Sehingga dapat ditentukan nilai fungsi transfer untuk metode 3 yaitu dengan rumus GS sama dengan K dibagi TO S plus 1 sama dengan 1,3325 dibagi 13,809075 ditambah 1, sehingga diperoleh nilai GS sama dengan 0,0899786. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.